Selamat datang Mystikus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita nginjak ke podo itu baik ya. Yang ke-14. Oh iya. Tapi nanti yang ke-14 sampai dulu ngadakan di Surabaya ya. Belum ya. Baru Nawasama golongan 9. Jadi gotro yang ketiga dan yang keempat. Gotro itu baris. Yang ketiga yang keempat belum kita daftarkan baik. Sang Hyang Guru ngadakan ing Suralaya. Maka Sang Hyang Guru ini dia istawa, dia bersinggasana di Suralaya. Dia bersinggasana di Suralaya. Nanti diterangkan di bawahnya. Tegesipun Surawani reti jumbo loyo teges pecah sinten ingkang wani mati ansayati badhe dados wiking cipta. Artinya apa Suralaya? Surah artinya jah, wabrani. Redi artinya laya ataupun redi. Bentar. Surah artinya wani redi jumbuh. Jadi berani untuk nantinya dipanggil dan di kehadapan Allah, kehadapan Gusti Pangeran. Bahkan dipanggil untuk hadapan satu lawan satu. Liko. Jadi liko itu sebetulnya artinya antara Gusti Pangeran dengan kawula di hadapan satu dengan satu. Itu pribadi. Al-yauma yakumur ruh. Sawijine dina nalikane ruh iki dijumenengake ngarsane Gusti Pangeran gitu. Ketika ruh itu didirikan di depan Gusti, itu sebetulnya likone sekarang itu udah artinya jadi lain. Apalagi likon politik. Itu wis monggo lah rapopo. Nah, loyo artinya pecah. Loyo teges pecah. Loyo artinya mati. Jadi harus berani. Nanti kalau sudah mati harus manunggal pulang kepada Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sinten ingkang wani mati. Yaitu orang harus berani mati. Maka orang Jawa banyak sekali seperti yang kita teruskan dulu. Ansayati badhe dados wiking cipta. Maka disitulah kemudian telanjangnya cipta, tercapainya cipta yang sejati, yaitu kita sebagai kawula, sebagai makhluk, Allah sebagai khalik. Jadi tercapainya posisi yang sempurna antara al-khaliq dengan makhluk. Sifatipun yang kulir sifat ulun. Jadi apa mado modo wano
jambesi negara kali lirwangi lo pewayangan jroning kaca sifatnya ataupun sifatnya atau warna yang guru sifat Allah sebagai yang guru itu mirip dengan sifatku manusia. Sifat Khalik mirip dengan sifatku sebagai makhluk. Lir itu mirip. Apa modal warna bahkan sifatnya sama, yaitu pencipta, misalnya gitu. Berjambesi negara kali, yaitu seperti sigar jambe. Atau ada lagi sigar semongko zaman sekarang kan, karena orang nggak makan jambe itu minang. Minang itu menang. Seperti jambe sinegar. Itu jadi antara makhluk dan makhluk seperti jambe sinegar. Atau kalau dalam sesaji, sedalam ubur rampe, itu biasanya dilambangkan dengan khalik makhluk itu gula setangkep. Gula Jawa itu kan gini bentuk-bentuk gula setangkep. Khalik wal makhluk itu digambarkan seperti itu. Lirwangi lo layangan jroning kaca Gusti Allah itu Gusti Pangeran Dalem Allah menika ingkang milo makhluk menika ingkang dados pewayanganipun makhluk yang menjadi bayangannya. Kalau dengan berkaca maka jenengan akan melihat bayangan jenengan di kaca itu. Di sini dibagaikan orang yang sedang berkaca melihat bayangannya sendiri. Ya halun lan segara tunggal wujud lirkan lakenana Wisnu Kresna dadi siji yen ta surya apan lawan sorotira yayah alun tapi itu semua sangatan kalau Kanjeng katakan Nabi. Jadi kan seperti gelombang makhluk khalik makhluk begitu. Gitu. Seperti gelombang dan segoro gelombang di lautan itu wujudnya tunggal, sama-sama segoro. Ya. Seperti gelombang di lautan itu, atau seperti kala kenomo. Aku nggak ngerti ini artinya kala. Seperti kala dengan kenomo. Disitulah disebutkan Wisnu Kresna dadi siji. Di sini makanya Wisnu dan Krishna manunggal. Nanti akan diterangkan di bawah. Yen to surya apan lawan sorotira. Kalau toh Khalik itu adalah menjadi surya, menjadi matahari, maka makhluknya adalah sorotnya, pancaran cahayanya. Pun maksud gegulang lakuning wujud pantipun waspada ingkang kasat mata muksis ora suwe bangkit jumbuh
Onggo sukmo. Yang dimaksud adalah bahwa berulang melakukan wujud, bahwa kita ini sebagai wujud dari yang maha wujud, bahwa khalik makhluk ini sebagai pewujudan dari yang maha wujud. Kalau dengan kata lain, kalau kita ini makhluk itu adalah kalau Gusti Allah itu, Gusti Pengiran dalam Allah menika wajibul wujud, maka khalik itu mungkinul wujud. Jadi, maka dia harus laku, harus menuju kepada wajibul wujudnya. Pan dipun waspada, oleh karena itu harus diwaspadai tingkah-tingkah kasat mata muksis, antara yang kasat mata dan yang tidak kasat mata. Muksis ini yang tidak kasat mata. Terus kita harus punya itu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada babagan gaib, babagan sing ora kasat mata. Baru setelah itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka orang Jawa pertama yang harus disadari adalah babagan itu, meyakini kayun fidaroeni. Orang Jawa meyakini bahwa dirinya adalah hidup di dua nagari, yaitu nagari kasat mata, jasad dia seperti ini, dan nagari muksis, yaitu nagari yang tidak jasad dia. Apapun itu, itu malaikat, itu setan, itu alam yang tidak terlihat. Atau dalam bahasa kalinya disebut makoro. Seperti sari itu, sariro. Sariro itu seperti lambang yang di pagelaran keraton. Ponco Brahmono sariro tunggal. Maksudnya sariro itu adalah orang Jawa yang punya kesadaran hidup di biawak, hidup di dua awak kasat mata dan awak muksis. Awak jasadiah dan awak batiniah. Itu kesadaran yang ditanamkan pertama oleh orang-orang tua zaman dulu pada orang-orang Jawa. Maka dikenalkan yang muksis kayak tempat-tempat angker, ziarah itu harus mengenal dulu itu. Baru setelah itu wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kayak orang sekarang mualik, dia nggak punya kesadaran moksisnya, nggak punya. Batin, roh, semua jiwa itu nggak perlu kalau sekarang. Si penting teklak terus. Batin ngobrol. Padahal justru sebaliknya di sana seperti kenapa? Mituruti ayat yang tadi. Muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib dulu. Kesadaran sebagai kasat mata langsung muksis dulu, kayun fidaro ini. Baru setelah itu menamakan yang lain-lain. Itu sebagai lambaran hidupnya orang Jawa. Ora suwe bangkit jumbo angga sukma. Maka kalau sudah kesadaran itu muncul, nah itu jumbo angga sukma. Maka tumbuhlah kesadaran sukmanya. Itu. Berarti minum bil ghaib, kemudian bangkit jumbo angga sukmanya, baru wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Jadi jumbuhnya onggolan sukmo. Onggo itu pribadi badan, sukmo itu pribadi roh. Jadi maka nanti orang Jawa salatnya gampang. Ada salat rogonya. Pertama orang Jawa belajar salat rogo dulu. Dimanapun nggak bisa lepas itu. Keplak nanti bosok batuke. Tapi setelah itu harus berjalan sholat cipta.
sholat sukmo baru sampai sholat rosok. Jadi harus terus berjalan dari sholat tepat makin lama sambil sholat rogo ini terciptalah di dalam dirinya kesadaran sholat cipto. Setelah itu berjalan lagi ke syarat sukmo. Setelah yang tingkatan yang paling inggil onggo kelawan sukmo adalah syarat rosok. Jadi keseluruhan kesadarannya salah, baik raganya maupun sampai ke rasanya. Itu perjalanan kalau orang Jawa itu misalnya ada di dalam Wedotomo. Babagan sembahyang, babagan salat. Kang Sirayun yang foto yang ke-19 pasti kata buka tantu insan murwatira ananing aja sireki wani nganggep pangerani reng bawana kangsir kemudian ayun. Nah itu dia kesadaran onggolan sukmo. Sir itu yang tersembunyi, sirullah, wujudullah dan sebagainya kan gitu. Sir yang tersembunyi, yang rahasia kemudian mencukupi yang kasat moto. Kangsir ayun pasti kata buka tentu, pasti yang sir itu akan terbuka pada akhirnya. Insamurwatira ini adalah samurwatira dalam asal usulmu, dalam wiwitanmu dahulu. Ananing aja sireki, tetapi kamu jangan mentang-mentang sudah terbuka yang sir, yang tersembunyi, kamu jangan sekali mentang-mentang, bahkan akhirnya wani nganggep pangeran ing bawana, pangeran roh ing bawana. Kalau begitu Tuhan hadir di dalam bumi, aja ngono kuwi. Maka kalau orang Jawa ada pepatah ngono ya ngono, aja kaya ngono. Itu jangan kebablasan begitu. Nanti masuknya ke dalam golongan togo. Togo menika kebablasan nomor saja. Jadi Gusti Allah itu bumi. Bukan begitu maksudnya. Punikoku itu puniku, berarti bukan puniko. Pangirani koko awit moho mulya amku alam sakalir yedumunong ing jiwa saya tiduro. Kalau pangeran bawono kalau hanya diakui sebagai Tuhan yang menciptakan dunia saja, itu berarti Tuhan berarti hanya pangerannya rogo saja. Itu. Jadi kita nggak boleh terjebak kepada pangeran bawono. Kalau itu Tuhan merogo, Tuhan menjasad. Kalau begitu nanti maka dia hanya akan menjadi Tuhannya jasad saja. Gitu. Awet maha mulia, padahal Tuhan itu maha mulia. Jadi kalau di Jawa ada dua istilah. Kalau mukti itu adalah kesempurnaan lahiriah, menjadi kaya, menjadi tampan, menjadi cantik, menjadi terkenal. Gitu. Istrinya 4, 5, 6 sampai 1000 itu namanya mukti. Tetapi kalau maha mulia itu adalah nikmatullah fil akhirah, nikmat kemuliaan Allah di alam akhirat atau alam wasono. Maka di sini pada Allah itu maha mulia, pada Gusti Pangeran dalam Allah menikah maha mulia untuk
kesempurnaan yang sifatnya moksis. Tadi kan kita ada moksis. Mangku alam sakalir yang memangku seluruh jagat raya ini, baik yang zahir maupun yang batin, yang jasadiah maupun yang ruhaniah. Kalau seperti itu, yang dumunung ing jiwa sak tidur. Kalau Tuhan yang seperti itu yang kau masukkan di dalam hatimu, pasti sak nalika menjadi duro, menjadi maksiat kepada Allah. Dan yen ulun, ini den, bukan di. Ade moksa ring swargaku, pangesti kawula ngambah alam tigang wani, kang sapisan aranipun jono luka. Dan sedangkan aku dan yen ulun, sedangkan aku ini badhe moksa ing swarga, aku bercita-cita ingin moksa. Tadi kan moksis itu berarti non fisik. Maka kemudian cita-citaku adalah menjadi ruh, menjadi non fisik ini. Tadi mana tadi moksis kasat mata, hilang sifat kasat matanya menjadi sifat moksis, maka disebut moksa. Maka aku ingin moksa karena aku masuk ke arah moksis, meninggalkan sifat kasat matanya. Ring swarga, aku bercita-cita supaya Allah berkenan memasukkan aku ke dalam surga, ke dalam jannah. Pangesti kawula, maka doa aku sebagai hamba Allah, nambah alam tigang warni, maka aku akan menambah, akan menjajaki 3 alam, mengalami 3 alam 3 sifat alam. Kang sapisan aranipun jana loka. Alam yang pertama dari 3 itu disebut jana loka. Jana loka, jana itu jana, loka jana itu manusia, loka itu papan. Loka itu tempat sawijining alam. Kan tadi 3 loka, berarti ada 3 loko, ada 3 alam. Loko yang pertama, alam yang pertama adalah jana loka, alam nasuk nek cara alam masuk, alam yang menungso. Bukan disebut dalam bahasa kami jana loko. Mercu kandu, ini harusnya mercu kandu, bukan mercu kundo, karena ikut pada guru lagu. Benarnya yang mercu kundo ini istilah yang non guru lagu, tapi kalau ini jadinya mercu kandu. Marcu kandu, karena harus ikut pada guru lagunya tembang. Setiap perlawanan ayu raksa kang sanyata klandunganing kalam wadi usnya sampet suminggaing indra loko. Maka mercu kondo yaitu adalah
menjadi pelawangan mati, layu itu mati. Jadi pintunya adalah mati. Reksa kang sanyoto menjadi raksa perlindungan yang paling hak. Tanggungannya kalamwati yaitu tempatnya kalimat-kalimat rahasia, tempat disimpannya kalimat-kalimat rahasia. Sudah sampai sun minggah indra loko. Indra ini panca indra, loko itu berarti alam lahir. Tadi sudah jana loka, alam nasut. Maka di sini indra loko. Ini alam jabarut. Jabar itu jadi alam indra masih penginderaan. Tungipun lan cipta kang satu. Itu adalah indraloka. Itu apa? Yaitu tempatnya langen cipta. Langen cipta itu cipta dan geraknya tadi. Obah musik cipta. Itu adalah yang sejati. Tempatnya cipta yang sejati. Swarga panglarasan maksudnya. Jadi swarga yang panglarasan, tempat melaras, tempat apa ya? Di sana kenikmatannya itu kenikmatan melaras gitu. Antaranya pun langan cipta, maka disebut langan. Jadi ada melarasnya. Maka kalau dalam gamelan itu nanti ada langan apa gitu. Langan Sri Rahayu atau misalnya ada langan Mondro Wanoro, tarian Ramayana yang kemudian dibiat menjadi langan Mondro Wanoro. Jadi tarian itu loh Ramayana itu Mondro Wanoro itu kerak. Jadi langan di sana itu. Jadi alam yang mendayu-dayu, alam yang melaras. Swarga panglarasan yaitu puncaknya nikmat keselarasan, unggiane yang sido jati. Di sana kalau dipucuk-pucukkan atau di puncaknya yaitu Gusti Pangeran Dalam Allah sebagai yang sido jati. Angke kono sirna kamanusan kula, maka di situ sirnalah sifat kemanusiaanku, sifat tadi, sifat jasadiahnya. Amba sampun jumeneng Bathara Guru asalira sukma mengku swara neraka jati temanira inggih punika temanira inggih punika cipta kula. Maka hamba ini, maka kaula ini sudah menjadi Bathara Guru. Tadi kita Sang Hyang Siddha Jati. Kita lihat di sini Bathara Guru tadi adalah tempatnya ilmu. Maka di sini kita lihat. Nah, langen cipta. Ya, kemudian di sini swarga panglarasan, melaras. Yaitu yang sido jati, yang maha ilmu. Allahu al-ilmu, Allah yang maha tahu, Allah yang maha berpengetahuan. Maka di situ aku hamba menjadi sang Bathara Guru. Gitu. Karena Allah adalah pusat, Allah adalah sumbernya ilmu, maka hamba ini menjadi yang diberi ilmu. Alamal insana gitu. Jadi kemudian maka disebut
manusia yang sudah diberi ilmu Allah itu disebut Batara Guru. Maka dia berkewajiban mengajarkan, menyabarkan, mendidik. Karena sang hamba itu sudah diberi Allah al-ilmu. Asari rasul maka sariro itu adalah menjadi sukma, mengkuswaron roko jadi temeniro inggih punika cita kula. Maka sebetulnya kalau menjadi Batara Guru itu masih berbahaya, masih belum selamat ini, karena masih bisa tergoda sehingga masuk neraka. Maka disebut dia suara neraka jati, suaranya. Karena orang berilmu juga ini justru godaannya adalah paling besar, godaannya paling besar. Maka suatu yang seperti itu sebetulnya masih cita pulau, masih berada dalam harapanku, masih cita-cita. Ilanamu swarga neraka ingkang tamtu malik giling cipta yen waning lepas pangeksi datang samar pamoting paras dianiro. Oleh karena itu maka kemudian aku bertemu lagi dengan surga dan neraka yang kelihatannya sudah semakin pasti, ingkang tamtu mari kirim cipta, karena sudah meninggalkan ciptanya. Yang penting lepas paneksi. Kalau cipta sudah jernih, maka penglihatan kita akan bertambah jernih, akan lepas penglihatan kita. Datang sama pamoting paras dioniro, maka tidak lagi kita ini tergoda oleh paras, oleh keelokan, kecantikan, keindahan, kehebatan. Tidak lagi tergoda oleh penampilan. Kalau dalam bahasa Borobudur, tidak lagi tergoda oleh rupa datu. Kita masuk kepada jagat yang sudah lepas ketergiurannya. Maka orang Jawa sering dinasihati oleh leluhur-leluhurnya, ojo kagetan, ojo gumunan. Itu. Kan jadi orang cantik, jadi orang bagus, kaget tuh, oh bagus kok. Ternyata banyak cewek mirip kok. Itu adalah paras dioniro. Itu adalah kekagetan kita. Itu kalau bahasa Latinnya kan narsis, kalau itu narsis banget. Sama, wow, begitu punya ilmu Jawa begini, wah saya jalan kemana-mana, wah tiba-tiba ngomong, geleng, orang Jawa ojo kagetan, ojo gumunan, karena itu masih rupa datu, itu masih paras dianiro. Keterpanaan kita kepada paras yang indah-indah, tampilan yang indah-indah. Orang Jawa harus seperti kata Kanjeng Nabi, jadilah engkau orang yang cerdas. Apa ya orang cerdas itu ya Kanjeng Nabi? Ya kuwi wong sing ngerti sing dibalik semua ini, rupa-rupa ini. Ketoknya artis bul, dibaliknya itu munyuk. Ketoknya alim bul, dibalik itu serakah, dokok duit. Jadi yang ketoknya paras dioniro. Ini maksudnya, jadi swarga ini bukan kemudian kita mati masuk surga, bukan. Maksudnya menjalani kasuwargan di dunia. Maksudnya ini adalah kasuwargan di dunia. Kalamun kata tane kur sama anggrasetan turun mati
seneng ing dunya mengku bandar dona. Dan kalamun ini, dan kalau diandaikan orang seperti itu masih ciptanya, kesadarannya masih katawur, ciptanya kuur, masih terlumuri kotoran-kotoran, belum bening. Kan tadi di atas harus ada sampai bening. Ini nanti isanya gimana? Kita lanjut aja ya, jadi isanya kan bisa di akhir. Sampai mana tadi? Masih katawur ciptane kuur, masih terlumuri oleh kotoran-kotoran hati. Dulu wong wadon kimpling sithik wis mengo kan gitu. Wong lanang bagus sithik wis dadi pengangen-angen, jadi khayalan, jadi tulung amal, panjang-panjang angan-angan. Karena masih seneng katawur cipta kuwur. Kuwur itu mabuk, kuwur itu. Nah, oke, kuwur ngaku mabuk, udah. Karena masih ciptanya masih terlumuri oleh kotoran-kotoran hati. Maka katawur. Was samar-samar, maka yang diperoleh hanyalah rasa was-was. Terus yang lainnya seperti. Jadi samar-samar, itu kok kayaknya ganteng banget ya. Itu kok kayaknya cantik banget. Itu kayak semuanya seperti menjanjikan sesuatu. Kalau saya dapat gaji 10 juta per bulan sepertinya akan gini, akan begitu. Jadi seperti Pak Pinosidin itu loh, gambar semuanya bagus. Ini gambarnya bagus, semua gambar tok di sini itu. Nah, orang Jawa harus belajar menghilangkan gambaran-gambaran itu. Harus sampai kepada kalam wadi. Harus pakai pada sir, yaitu yang tersembunyi di balik itu semua. Itu begitu. Maka kalau di sini uas samar-samar, maka dia jadi was-was. Alladzi waswisu, yang meniup-niupkan kewaswasan. Samar-samar, jadi was samar-samar, jadi mek samar kok, mek kuatir begini, kuatir begitu. Gitu. Siapa? Maka kemudian lahirnya angrase, maka hasilnya tanpurun mati. Kariyatul maut, maka wakarohiyatul maut, jadi wedi mati. Nek wong isih ciptane katawur ciptane kuwur, dia masih was-was, masih sumamar, takut ini takut itu, pasti nanti dia karohiyatul maut. Kemudian mesti kalau pasangan nih sing seneng ing donya mengku badado, mesti kubut dunia. Jadi kalau sudah wedi mati mesti pasangannya tumbuh, pasti di dalam hatinya muncul pasangan abadinya. Seneng ing donya mengku badado, seneng kubut dunia, cinta dunia, wa karohiyatil maut. Ini mas ini Arab Jawa pokoknya jadi ya, jadi lera-lera ya sejauh 2050. Kila sunu tuwin ingkang garwa ayu ingkang raja peni dadya takyasnya angsomku ingkahanan. Kalau sudah tanggurun mati, kalau sudah karohiyatil maut, kemudian dia mesti kubur dunia.
seneng bebondo gitu. Rakus dalam hal bondo. Kita kalau bebondo itu harus, karena kita punya rukun menjadi jasad, memelihara jasad manusia, tapi sudah ketambahan rakus, sudah ketambahan dokoh bahasa Jawanya. Maka di sini seneng indunyo mengku bandardo gitu. Kemudian apalagi yang ditakuti lalu sunu meninggalkan anak, mesti was itu, mesti was tuwin ingkang garwa ayu, dan juga takut meninggalkan istrinya yang cantik jelita. Jadi dan berwarna-warna dunia ingkang rojo peni itu zinatal hayat dunia, menurut orang Arabnya judulnya ingkang rojo peni nika zinatal hayat dunia, indah-indah gemerlapnya dunia ini yang menyilaukan hati. Dia tiasnya aksa mengku ingkahanan, maka tiasnya hatinya, kulubnya, sebetulnya tias itu lebih dalam lagi ya. Tias itu karena hati itu arti, tias itu fu'ad, lebih dalam lagi, rasa yang paling, hati yang paling sensitif. Maka hatinya indunya aksa mengku ingkahanan, terpengaruh oleh kahanan dunia, oleh ribetnya dunia itu terpengaruh gitu. Ketika kita berbodoh, dia ya makin begitu lihat harta benda dan lain-lain, makin rakus, karena dia masih terpengaruh oleh kahanan dunia. Dia aksa mengku ingkahanan, dia menjadi yang pemangku kahanan begini, diperhamba oleh keadaan dunia. Bukan ke podo yang 28. Temahipun cipta kingsin manjing sangun alam panglimunan sedaya yun nutup mukti. Untuk mukti ini kebanyakan ini guru wilangannya. Sukmanira samengkodadya gandarwa. Nah ini, maka sejatinya cipta gingsir manjing samun, maka kemudian cipta bergeser, kemudian masuk ke dalam samun, ke dalam alam panglimunan, alam yang tadi moksis tadi itu, ya. Kemudian sedaya yun, semua kehendak, semua harapan dan cita-cita, semua ambisinya menjadi untuk kemukti, memuaskan kemukten. Tadi saya sudah cerita, sudah matur, wonten mukti, wonten mulya. Jadi mukti ini adalah bondo dan kagunnya. Jadi ambisinya akhirnya memuaskan ambisi dunianya. Begitu sukmanira samengkodadya gandarwa, maka sukmanya berubah menjadi gandarwa, genderuwo gitu. Itu atau buto. Maka kalau di dalam kasarnya orang Jawa, Al-Quran itu disebut kitab agung, kitab yang agung, sastra jendra hayuningrat. Ajaran-ajaran piluang-piluang yang ditulis yang hayuningrat, mengindahkan dunia. Terus dia punya efek, dia punya doyo, yaitu apa? Pangluatin, dia menghilangkan sifat gandarwa itu. Butonya harus hilang. Maka kalau ada orang kok
cerita ahli Quran, ahli agama ini masih sifat dunia. Kalau orang Jawa ya diem aja, kalau dulu jake wae gandarwa. Buta kok cerita-cerita masalah Al-Quran. Jamaah, kamu ya wis. Ben baik. Hal seperti itu kalau orang Jawa sangat mudah kamunya. Jadi kamu nggak bisa dong menyangka hati orang kan siapa tahu. Loh ya nggak bisa. Di sini cita-cita. Oh sifatnya masih sifat. Nggih uniku ini bukan uniko. Dulu lagunya harus suku, harus tiba suku. Nggih uniku. Jadi guru wilangan guru lagunya harus tiba suku. Nggih uniku panasaran rokok aku milo den rayeno yen dumugi aras kursi pangking jantung palaranan suksmantoyo yaitu ini kan tadi kata dadya gandharwa apa itu? Yaitu penasaran ngerasa agung. Orang yang hidupnya penasaran seperti di dalam neraka agung. Baman adroka mahiyah narun hamiyah. Neraka agung gitu. Geningan mulat-mulat. Jadi hidupnya panas saja. Gawane ini padu wae. Mulane dari sekolah Islamnya terpadu terus. Nah, yang Islam dari padu itu deh, sekolah Islam terpadu itu term itu paling padu itu nek padu wae. Maka milo den rayetno, oleh karena itu perhatikanlah. Oleh karena itu berhati-hatilah menjalani hidup ini. Rakyat itu berhati-hati. Yang dumugi aras kursi. Kalau engkau dalam aras kursi, maksudnya arsy ya. Arsy. Sumastawa ngalat aras, maksudnya aras kursi itu. Maka hati-hatilah kalau engkau, maka perhatikanlah, hati-hatilah. Kiwea. Jalanilah hidup dengan sangat hati-hati. Karena kalau sudah sampai aras kursi, panting jantung, yaitu dia letaknya di jantung nih. Dek 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 gitu. Maksudnya di alam mikrokosmos. Kalau alam makrokosmosnya, aras kursi itu adalah arsynya Allah itu. Ya, tapi di dalam mikrokosmos manusia, aras kursi di jantung miro, di jantung. Palarangan suksmantoyo di situ adalah di sini tempatnya terlarang suksmo antoyo gitu. Jadi di sini adalah tempatnya, intinya adalah di dalam jantungmu. Maka aturlah jantungmu itu supaya nanti tidak menjadi neraka agung, tidak menjadi narun hamiyah. Maka harus masuk ke dalam, harus detak jantung harus diatur. Makanya orang Jawa ada pikirnya mengendalikan jantung itu ya. Karena itu menyangkut ambisi, menyangkut semakin apa itu semakin dokoh itu loh sama dunia. Maka jantungmu aturan detaknya dimong, jantung itu harus dimong gitu. Makanya ada misalnya masuknya keluarnya Allah, naik dulu ke bun-bun, turun ke jantung, turun ke kemaluan, naik lagi, baru keluar Allah. Itu kalau orang Jawa. Saatnya seperti ini atau ada lagi la ilaha illallah gitu. La ilaha illallah. Jadi jantungnya ditembak dengan kalimat thayyibah.
Kalau orang Jawa begitu. Kalimah thayyibah untuk menembak jantungnya, untuk mengendalikan jantungnya, karena hasrat untuk kemuktan, hasrat untuk dokoh pada dunia ini oleh orang Jawa diletakkan di jantung. Ini jantungnya yang harus dikendalikan supaya tidak dokoh sama dunia. Ya ulun Nerendra kasumundul marang guru luka ranjong ringsa luka nami panging utek sinebut Edra Bawana tandya, maka aku ini kemudian jadi meneruskan, maka aku kemudian nir indraluka sumundul, aku tidak ingin hanya berhenti di indraluka, hanya kesenangan-kesenangan yang indria, pancadriya. Maka aku harus sumundul marang guru luka. Aku harus terus naik sampai kepada keadaan hidup orang yang seperti ini swarga dunia ya, bukan besok di akhirat, itu bukan. Ini keadaan hidup di dunia harus marang guru luka, alamnya guru yang disebut dengan jonggring saluka. Ada juga disebut Sri Kayangan atau jonggring saluka. Seperti di pewayangan gitu. Tempatnya Bathara Guru. Guru luka panging utek sinebut Edra Bawana. Maka di dalam otak kita, kalau di dalam struktur kesadaran orang Jawa, di dalam otak itu ada yang namanya manik. Manik ini disebut guru, yaitu tempatnya Indra Bawana, yaitu alam empiri. Jadi kemampuan otak kita itu salah satunya yaitu memahami yang empiris. Maka nek wong sing nek utek tok apa malah awak utek kabeh tekan jero video utek semua itu yang tak pengennya dia enggak mau yang moksis itu enggak mau. Pokoknya pengennya yang empiris. Wis saiki pokoknya si genah wae, maksudnya genah itu empiris wae. Gitu. Dia takut untuk nambah yang begitu karena tidak punya pengetahuannya. Ayo kita masuk ke, maka disebut Manik Moyo atau Sang Hyang Manik Moyo itu Bathara Guru. Nama lainnya adalah Sang Hyang Manik Moyo. Jadi wayang itu, setiap wayang itu sebetulnya gambaran dari seluruh unsur-unsur kesadaran dalam sifat manusia, dalam manusia. Panangannya 114 wayang, pangingonya 114 wayang, simpingan namanya. Itu juga simpingan kanan-kanannya itu 114 sifat manusia yang baik, simpingan yang kiri itu 114 sifat manusia yang buruk. Itu disebut wayang. Tadi kan ada wayangan kadya sira ning kaca, maka disebut pewayangan. Jadi kalau ditanya wayang itu kan nggak ada anunya, nggak ada real-realnya, itu cuma dongeng. Lah wayang sih gambaran sifat manusia aja piye? Gitu. Mana sifat manusia ada sifat Puntadewa, ada sifat Werkudara, ada sifat Janmaka, ada sifat Sedewa, sifat Nengkula, sifat Gatotkaca, sifat itu simpingan kanan semua. Ya sifat Rahwana, sifat Kumbakarna, sifat Indrajit, itu adalah simpingan ini semua. Itu sifat di dalam diri manusia. Lah kok wayang iki wah iki ora nyatane malah dulu lah piye iki.
boleh bodoh ki meneng wae rasa dalil. Wayang itu adalah pewayanganing manungsa. Maka di sini menggunakan itu Kanjeng Sunan Pramono. Tuh, kita teruskan. Indra Bawana itu penginderaan empiri. Jadi utak ini memang untuk memindai seluruh fenomena yang empiri. Alam jembar. Satu ini apa? Alam jembar. Bentar. 31. Sebetulnya harusnya ku ini, tapi masa jembur. Oke lah, sementara kita tinggalkan. Ini harusnya ku ini. Alam jembar langgeng padang reginipun Sang Hyang Sukma Nunggal lan Sang Hyang Tunggal kang sawiji lan Sang Hyang Tunggal tetap pakaiannya ini kamnya nggak usah ya, utawi lamnya aja jadi nggak usah. Sang Hyang Tunggal kang sawiji wis acampur lan yang menang kang amurba. Kalau alam jembar ataupun alam yang lebih luas lagi dari alam empiri tadi itu langgeng padang reginipun. Maka tadi dia di depan dijelaskan tentang regi, yaitu dia alam yang terang benderang selalu gitu. Di sana tempat manunggalnya sifat Allah Sang Hyang Sukma dan Sang Hyang Tunggal kang sawiji. Sang Hyang Sukma itu tadi sukma kawekas yang meniupkan ruh ke dalam janin. Itu adalah sukma kawekas. Maka sukmanya ditiupkan ke dalam janin, ke dalam diri kita itu. Maka dia sukma kawekas. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.